Pak Dhani sudah tahu lah Pak Bobom bagaimana. Pak Dhani, Pak Anas. Perhatiin Pak Bobom teman-teman. Jangan kita hina-hina ya. Selamat roh-roh orang Kristen pada hari Tuhan. Selamat roh-roh orang Kristen pada hari Tuhan. Selamat roh-roh orang Kristen pada hari Tuhan. Roh-roh orang Kristen pada hari Tuhan. Aduh, apa itu Pak Bobom? Dibilangin minum tadi nggak percaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan bereaction ya satu video daripada Pak Bom. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Bom? Ada yang nggak kenal dengan Pak Bom? Ya Pak Bom yang kayak galon orang. Ya, di mana di sini adalah perdebatan yang udah lama nih, tapi lucu banget. Karena apa? Karena Pak Bom memohon kepada Kores ya. Pasti kenal ya dengan Kores ya. Pak Bom mohon Kores, lo janganlah menghina. Padahal dia di Komal sendiri menghina, gitu kan. Karena tipikalnya orang nggak akan kemudian menghina kalau seandainya tidak dihina. Nah, kalau adem dia juga adem. Makanya kalau di dalam API ditugaskannya Kores melawan penghujat. Ya, kalau udah menghujat, ya kami ngehujat balik lah. Bisa diem doang, kan gitu. Nah, di sini hal lucunya ketika Kores berdiskusi dengan Pak Bom sampai kesedak deh. Kesedak sampai keluar ingus. Nggak percaya? Oke, mari sama-sama kita saksikan videonya. Jangan suka-suka. Pak Bom, minum dulu. Ada air nggak di sebelah? Ada. Lu kasih minum dulu. Lu mau kasih kue? Cemilan? Hah? Ya, kalau kue serat habis marah-marah. Minum dulu. Airnya minum dulu. Bukan marah. Gua itu gini ya. Gua juga pesan sama lu, Slayer. Gua kenapa lu ke Jakarta mau gile lu. Ya, Jadi gini, Slayer. Maunya saya itu Slayer kalau kau masuk, dialog yang akademis lah. Gak usah maki-maki bilang ini gak usah lah. Nah, kita nih kalau di zaman Belanda kita dulu sudah baku tembak mati loh. Padahal sebenarnya warga Indonesia. Benar. Ya, ini untuk yang sekarang setelah melihat lu marah-marah sama kekristenan karena lu diserang terus selama 1 tahun, gue iba juga jadinya. Di sini gue pun akan melunak. Iya. Nah, sejak kapan gue serang Muslim? Gak pernah. Gak pernah gue serang Islam. Gak pernah. Muslim, cuma gue itu mau kasih kenapa pakai gue lu inilah. Udah gini aja ya. Bukan menyerang enggak, tapi membiarkan teman-temannya bukan begini ya. Coba lu bilang, coba kalian tenanglah, kalian bicara firman kalian ya. Al-Quran, hadis itu kan firman Allah ya. Kalian bicara aja itu lah, gak usah serang Kristen. Pasti aman. Saya ini kan mas tamu Ustadz Kenama hari ini, Ustadz Kenama kan. Ustadz Kenama ini bahas kitab saya. Nah saya ini kan otak saya jujur, otak saya ini semua ada ayat karena di atas. Yes. Jujur, mungkin hamba Tuhan yang hamba Tuhan semua terbukti kok. Hamba Tuhan yang tanpa melihat begini, saya berani lawan Slayer, berani tutup mata. Yes. Saya berani. Kau tanya apa saya tahu di kepala saya. Ya. Cuma saya ini mau kita rangkul. Janganlah Slayer dengan Aditya kita stop lah. Kita kalau memberikan orang tanya kita, ya maksudnya begini Slayer. Orang tanya saya Slayer kalau di agama Islam kira-kira gimana? Kalau ada orang Kristen yang keras-keras, udah kamu mau tanya atau tidak? Kalau mau tidak tanya, kalau ada yang keras-keras, kau tanya lagi sama dia. Nah kira-kira di Kristen bagaimana? Masing-masing kan kita ribut kan tidak memaksakan iman kita kepada kau. Ini perubahan Bom, gue dukung. Loh, perubahan bukan berubah dari dulu Pak Bom kok. Ya. Ini gak pernah adik saya Muslim, saya tuh Muslim, suaminya komandan loh. Dengar dulu. Iya gini Slayer, saya itu tidak mau kita ribut-ribut. Gini Slayer. Macam saya mengajar Alkitab, ya sudah Alkitab saja. Gak usah saya singgung-singgung kalian, gak mau saya. Betul. Jadi kalau kalian begini, nanti semua akan stop, semua akan berhenti. Cari uang dengan masing-masing, cari makan. Kami ini kan hamba Tuhan hanya memberitakan Injil Tuhan. Kami mau makan, kami dikasih syukur, tidak apa-apa. Nanti kami percaya Tuhan kasih makan kita. Jadi gitu Slayer. Kalau ada orang Kristen kau bertanya, kalau tidak mau terima, ya sudah. Itu imannya mereka. Macam Slayer agama, saya tanya. Nggak terima ya sudah, itu imannya mereka. Begitu Bang, pernah ya Bang Juma naik ke Komal Solo Squad ya, situ bom naik, CP naik, semuanya menghujat Islam. Setelah itu turun, dibicarain Islamnya, dihujat, dikeluarin data-data, difitnah, ditafsir seenaknya. Ya, inilah kaum munafik ya. Yang dikatakan dalam Al-Baqarah 12, apa yang dikatakan? Mereka tidak sadar kalau mereka telah melakukan kemunafikan. Bahkan mereka menghinakan diri mereka sendiri. Tanya, kira-kira bagaimana? Slayer bilang, ya itu iman saya. Ya udah. Kan nggak memaksakan Slayer untuk saya menang, saya kalah. Nggak usah. Nggak perlu menang kalah kita.
Di sini aku ini juga sebenarnya. Dan di sini mau ini Pak Bom Bom. Aku mau memberitakan kabar baik, kabar gembira. Karena Pak Bom Bom membahas Kainama, alhamdulillah tadi ada yang terketuk hatinya, lalu kemudian dia bersyahadat. Itu dari Islam Katolik kalau nggak salah. Weh, dipanas-panas. Baru banget tadi. urusannya. Dan itu Urusannya bersama anaknya. Dipanas-panasin guys. Terima kasih Pak Bom Bom. Tadi aku udah nanya begini loh. Bukannya udah sering lihat dialog lintas agama? Apa nggak ngedengar penjelasannya Pak Bom Bom dan kawan-kawan di sana mengenai keimanan kekristenan gitu? Bagaimana Yesus ini adalah layak untuk menjadi Tuhan? Lalu kemudian alasan dia kenapa turun ke dunia itu kan bukannya mulia. Aku udah sampai dorong ke sana. Aduh, Mas, saya malah guncang katanya. Gitu, Pak Bom Bom. Ya, nggak apa-apa. Memang firman Tuhan sudah dikatakan dalam surat 1 Yohanes 2 ayat yang Surat lu. Berikut lo. Di situ dikatakan bahwa memang mereka bukan salah satu yang terpilih dari kita. Sudah ditentukan. Jadi kita percaya dalam Mazmur 139 ayat 16, Efesus 1 ayat 4, dan dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 33. Kalau memang dia tidak terpilih, ya sudah kita mau bikin apa? Banyak orang Kristen, dia kembali dia masuk Muslim, terus besok dia pulang lagi, karena memang mereka ditentukan tidak binasa. Berarti dari kapan dipilih itu? Sebelum lahir sudah dipilih. Oh, nggak ada kehendak bebas berarti ya? Oh, Sudah dipilih. Iya, sudah dipilih. Itu menurut firman Tuhan, bukan ini Pak Bomo bilang kayak gini nggak takut diserang sama kekristenan yang lain? Weh. Silakan panggil orang Kristen ke sini udah. Ini semua sepakat berarti yang di sini ya Ojek adu kalau domba, apa guys. namanya Ya, panggil orang tidak Kristen ada ke sini. kehendak bebas ya? Ya, sarang saya pakai ilmu ya, jangan pakai mulut. Pakai dalil. Aku hargai ininya Pak Bomo, mantapannya. Yang dosanya itu dibuat sama Allah. Dari Kalau di Kristen, ini kalau Slayer mau dialog, tanya saya Alkitab monggo. Kalau mau tanya Al-Quran nanti teman saya tanya Slayer. Karena Pak tidak siap, bagus. Aku mulai ya. Tapi santai ya. Kalau sudah panas-panas turun, saya kasih turun ya. Saya orang hormati Slayer. Slayer itu anak satu bangsa dengan saya. Kita Ini masa Pak Bomo masih sopan nih. saling sayang. Enggak, Ya. nggak boleh gabung TikTok. Kalau kita di zaman penjajah, gini nih. Kita ini kan Ini masa dia masih sopan teman-teman ya. Kalau udah gabung TikTok udah parah deh kenal dengan penghujat dan dia ikut jadi penghujat. kita banggakan orang Israel. Tapi Israel jajah Indonesia, tetap saya bela Indonesia. Karena saya lahir di sini. Ini baru Emang anak pusat saya itu lahir di tanah air Indonesia, Ibu Pertiwi. Kita bicara betul ya, tidak main-main. Iman boleh iman, tapi tanah lahir kelahiran Bumi Pertiwi. Pak Bomo, kalau misalnya ada yang kekurangan belum makan, kasih tahu. Aku bantu. Wallahi aku bantu. Pak Bomo lapar ini, ayo makan dari cemilan. Mana sini? Kita diskusi santai ya, saya. Nanti aja lah dulu lah. Nggak boleh hina-hina ya. Kalau hina-hina, Pak Bomo pasti turun. Ya. Pak Dani sudah tahu lah Pak Bomo bagaimana. Pak Dani, Pak Ana sudah tahu ya. Jangan kita hina-hina ya. Setelah kabar yang tadi aku ceritakan, aku pengen bertanya ini soal apa? Oke, boleh. Nah, yang pertanyaan begini loh, kenapa di situ kok menjadi juru selamat roh-roh orang Kristen pada hari Tuhan? Aduh, apa itu Pak Bomo keluar? Dibilangin minum tadi nggak percaya. Keluar semua itu kan jadi yang aduh Pak Bomo. Kenapa dia? Ya udah minum dulu lah. Aku lanjut lagi. Kesedap Pak Bomo keluar. Itu selamat. Ya apa yang bertanya? Betul, ulang. Nanti aja lah. Aku bantu. Mana sini? Kita diskusi santai ya, saya. Nanti aja lah dulu lah. Kita Nggak boleh hina-hina ya. Kalau hina-hina, Pak Bomo pasti turun. Oke. Pak Dani sudah tahu lah Pak Bomo bagaimana. Pak Dani, Pak Ana. Perhatiin Pak Bomo teman-teman. Jangan kita hina-hina ya. Kesedap. Setelah kabar yang tadi aku ceritakan, aku pengen bertanya ini soal apa? Oke, boleh. Nah, yang bertanya begini loh, kenapa di situ kok menjadi juru selamat roh-roh orang Kristen pada hari Tuhan? Aduh, apa itu Pak Bomo? Dibilangin minum tadi nggak percaya. Keluar semua itu kan jadi yang aduh Pak Bomo. Ya udah minum dulu lah. Aku lanjut lagi.
Aku lanjut. Ya itu jadi di Isu, silakan. Slayer. Silakan. bukan gitu. Pertanyaan yang lain, yang lain. Nanti teman-teman semua jawab ya, santai ya. Ya. Silakan. Itu kan Saya tanya, boleh. nomor 5. Bagaimana? Iblis itu 1 Korintus 5. Bagaimana? Enggak. Ayo ke saya. Silakan. Nah, itu Tanya, 1 Korintus ayat 5 berapa? nomor 5. Oke, 1 Kita Korintus sholat 5 berdoa ya. Ya. Iya, tenang aja. 1 Korintus 5 ayat 5. Oke. Sip. Ayo, silakan. Yang ini. Ya, betul. Yang ini. Oke. Silakan. Coba diperhatikan ya kawan kekristenan, kalau dalam Islam itu iblis itu menyesatkan ya. Nah, tapi di sini menarik dalam kekristenan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, kepada iblis sehingga binasa tubuhnya binasa, 1 Korintus 5. agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Slayer, ada apa kau bongkar-bongkar Alkitabkannya? Slayer. Nggak usah. Wajar, bukan Pak. Dia bertanya. Dia bertanya. Nggak apa-apa, dia bertanya. Oke, Slayer sudah baca dari atas, Slayer? Sudah baca dari sini? Silahkan dibacakan. Kau baca, sudah baca belum? Kau sudah baca? Sudah, aku sudah baca 1 perikop. Siap. Oh, ini mungkin Oke. maksudnya Sudah begini dan perikop. begini. Tapi Menurutmu apa? nah, menurut aku ini berarti memang iblis ini punya peranan penting agar kekristenan bisa selamat pada hari Tuhan. Oh, ya. Kamu tahu nggak di Korintus, masalah di Korintus ini pembicaraan di mana? Pembicaraan ini sedang waktu Paulus tegur jemaat di gereja Korintus. Jadi ini begini ya. Ceritanya begini. Pada waktu itu Paulus berkunjung di gereja di Korintus, gereja mula-mula. Nah, di situ ada namanya pemimpin agama, contoh lah kalau sekarang pendeta, ya. Paham? Iya, paham. Pemuka agama lah ya. Ya, dia memberitakan firman Tuhan, tapi dia melakukan dosa. Contoh, dia melakukan dosa maksiat, ya, dosa yang dilarang, contoh berzina atau membunuh. Ini contoh ayat ini. Dia melakukan, mending dia dikeluarkan daripada dia menyesatkan orang lain. Lebih baik iblis berperkara kepada dia, karena dia sudah tahu jalan kebenaran, tapi dia melakukan kesalahan. Pada di gereja Korintus itu gereja awal-awal, makanya surat ini turun dari Paulus di gereja mula-mula. Oke? Jadi di sini dikatakan, kalau kau baca dari atas nih, saya baca dari atas pelan-pelan ya. Nah, dosa dalam jemaat, udah paham? Ini pertanyaan ini orang sering tanyakan Pak Bogo. Jadi dosa itu dalam jemaat. Jadi di situ ceritanya itu, contoh ada jemaat, berhubungan dengan jemaat, mereka berhubungan tapi mereka tidak tahu. Jadi Paulus datang ke situ, di Korintus itu ada teguran banyak. Contoh perbuatan dosa, kedua masalah bahasa roh. Disitulah penyalahgunaan di dalam Korintus. Jadi kalau kau setuju, memang kalau ada orang bahasa roh sampai orang kerasukan, itu bukan bahasa roh, itu kesetanan. Paham nggak? Waduh, Paham nggak? nyerempet Pak Bom nih. Oh, Pak Bobo ini orang open-open. Pak Bobo ini open-open. Kalau di gereja, kalau ada orang sampai itu kesetanan. Wah, Ini ayat ini sama. Ya. Ya, Pak Bobo open. Pak Bobo pengajaran. Ayo open. Kalau ada karena orang Kristen di dalam Efesus 1 ayat 13-14 sesuai dalam 1 Kisah para Rasul 2 ayat 38 tidak akan salah Pak Bobo bicara. ya. Orang yang sudah dibaptis bertobat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus pada waktu dia mengaku mulut dan lidah, Roma 10 ayat 9. Ini saya di luar kepala. Dia sudah penuh dengan Roh Kudus, namanya baptisan tumpang tangan. Kisah para Rasul 8 ayat 16 ditumpang tangan oleh hamba Tuhan. Di luar kepala, tapi dalam piring. Kalau dia jujur, dia minta sama Tuhan. Disitulah dia menerima baptisan Roh Kudus. Nah, kalau ada orang bilang hanya ikut istri atau ikut suami, terus masuk Kristen, tidak percaya sungguh-sungguh, dia bisa kerasukan. Tapi jadi ayat ini Masuk dulu. kita jadi agak sedikit saya baca pelan-pelan ya. Itu kan berbukti berarti dia berbahasa roh itu kan berbukti. Oh, ternyata bisa bahasa roh. Tidak. Apa dibilang kesetanan? Enggak. Bukan bahasa roh. Bahasa roh itu kalau di gereja ada bahasa roh harus ada yang menafsirkannya. Jadi pada waktu hamba Tuhan dia berbahasa roh sendiri, karena di gereja itu ada aturan. Minimal 2 dan 3 orang, itu pun harus ada yang terjemahkan, menafsirkannya. Paham?
Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh terus ada orang yang kerasukan, berarti itu iblis ada kerasukan. Kalau saya pas di gereja ada orang kerasukan, saya topang tangan sih. Itu setannya keluar. Oh, mak. Macam Slayer. Kalau setan keluar, saya kasih keluar setan keluar. Ya, macam Slayer kirim setan ke saya nggak bisa. Woi. Paham? Ini Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ya. kencang ilmu dukun Pak Bom Bom. Ya, Atas di jelaskan gereja ya. tersebut kan ada yang menafsirkan juga Pak Bongo. Tidak ada. Saya nggak tahu gereja lain. Oh ya? Waduh. Ya udah kita lanjut aja deh. Kita lanjut aja ke yang Nah, tadi. kita lanjut ya. Nah, saya orangnya open-open, saya pengajaran, saya ajar jadi. Saya ngapain mau ini ya? Oke. Memang orang mendengar, perhatikan di sini. Ini dosa dalam jemaat ya. Ini di Korintus, gereja mula-mula. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan. Oke, sayangku? Claire paham? Paham. Jelas ya? Percabulan di antara kamu, berarti ada percabulan. Mereka sudah mengenal Yesus, tapi mereka jatuh dalam dosa. Paham? Paham ya? Paham. Nah, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka sudah mengenal Tuhan, tapi mereka melakukan dosa. Mereka mengenal 10 hukum Taurat, tapi mereka melakukan dosa. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, Parah. paham. Jadi Paulus datang, dia menegur ada orang dia hidup dengan istri, dia selingkuh dengan dia punya mama tiri. Paham? Istri ayahnya. Iya. Ibunya. Istri ayahnya. Iya, jadi mama angkat, macam tidak tahu saja. Oh. Dari film-film. Ibu tiri maksudnya ya. Iya, ibu tiri. Aneh-aneh aja lu macam tidak tahu lu. Dengar ini. Ya kan ini Sekalipun agak Yunani gimana ini? dengar ini. Sekalipun demikian kamu sombong, orang yang sombong ini, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu, oke? Harus menjauhkan orang dari situ. Sebab aku, Dibuang berarti ya orang ini ya. Nah, ini Paulus kasih teguran keras. Paulus kasih teguran keras untuk jemaat di gereja di Korintus. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, Paulus maksudnya tidak hadir di gereja itu, tetapi secara rohani hadir. Aku dia ya. Bukan, maksudnya begini. Contoh Pak Bom Bom, saya pernah khotbah di gereja, contoh gereja Immanuel. Terus sekalipun saya tidak khotbah di situ, nanti saya khotbah lagi. Tapi kan saya meninggalkan pengajaran yang baik di situ. Jemaat kan tahu. Pak Bom jangan digiring dari Selayar itu Pak Bom jangan digiring. Nggak usah, nggak apa-apa. Orang Muslim, saya sudah, orang Muslim tidak pernah hina saya. Udah biarkan aja, nggak apa-apa. Mereka mau hina-hina terserah aja, nggak apa-apa. Itu tugas kami, Pak hamba Tuhan. Jadi gini, Claire, saya udah khotbah di gereja Immanuel, terus saya diundang di gereja Bethesda, ya. Meskipun bagaimanapun jemaat di situ mereka kan sudah mendapatkan pengajaran yang baik dari saya. Jadi mereka sudah ini Pak Bom nih hamba Tuhan ini di khotbahnya begini. Harus kita mengetahui firman Tuhan katakan begini. Nah, mereka takut. Jadi saya udah titipkan benih yang baik di situ. Itulah tugas kami hamba Tuhan. Sudah paham? Berarti benih ya, bukan rohani. Berarti ya maksudnya itu ya. Maksudnya benih itu contoh. Ya benih rohani lah toh. Kami kan hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Mas Layer kok benih? Benih emangnya benih apa? Benih lu punya itu benih. Ya benih-benih pengajaran maksudnya. Itu ya maksudnya. Rohani kan. Maksudnya benih-benih pengajaran. Ya rohani. Oke, lanjut ya. Tunggu. Ya udah oke. Wih, kata Nona berisik-berisik. Nih. Sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia. Jadi yang telah melakukan yang semacam itu. Contoh, kalau saya memberitakan firman Tuhan Pama di gereja Immanuel, saya bicara di situ. Orang yang begini takut akan hukum Allah begini. Bukan karena saya cuma menyampaikan. Mereka tahu, kalau berbuat begini dosa, kalau begini tidak. Resiko. Kalau saya sudah begini berarti, pernah hamba Abobong katakan berarti kita siap. Berarti kita melakukan dosa. Itu maksudnya. Maksudnya berarti maksud Paulus menjatuhkan hukuman itu hukuman Allah berarti ya? Iya, masih memperingatkan bahwa itu mengingatkan bahwa yang Paulus ajarkan itu bahwa inilah 10 hukum Taurat. Orang Kristen di Korintus sudah tahu lah, pengikut Kristus, bahwa inilah hukum-hukum Allah. Paulus tidak menghilangkan hukum. Bukan berarti Paulus Allah, bukan berarti ya? Bukan, dia memberitahukan bahwa inilah ajaran-ajaran
Dia menitipkan ajaran-ajaran. Kalau jemaat langgar ya mereka jatuh dalam dosa itu. Terus saya baca ya. Nah, saya baca lanjut. Mau dengar tidak terserah. Nah, bila mana kita berkumpul dalam roh, ini roh ini manusia ini. Ya, kita punya roh ini. Kamu bersama-sama dengan aku ini Paulus. Dengan kuasa Yesus Tuhan kita, kita percaya kepada Yesus. Orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Maksudnya begini. Iya. Kita keluarkannya dalam nama Yesus kan. Kita keluarkan dia. Biar iblis bawa dia. Karena orang itu sudah melanggar. Sudah dikasih tahu. Coba kau baca dalam Matius 10 ayat 14. Itu langsung masuk. Matius 10, 14 ya. 14. Silakan. Coba baca. Matius 10, 14. Dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debnya dari kakimu. Jadi maksudnya Yesus katakan begitu. Paulus mengajarkan tentang Yesus. Jadi kalau ada orang sudah dikasih tahu berulang-ulang di dalam gereja mula-mula, bebaskan kaki, biarkan dia. Tinggalkan. Pernah baca 1 Tesalonika 2 ayat. Berarti kita yang keluar dari gereja itu ya? Bukan salah. Aduh. Kalau kita ini maksudnya itu dia punya versi, maksudnya mendidik itu kita bebaskan kaki, kita biarkan saja. Jadi kita mau ngajar orang, atau di gereja kami kalau ada orang, kalau apalagi di gereja ini kan contoh ceritanya di gereja Korintus. Kalau ada orang yang sudah melanggar sudah parah, kita keluarkan dari jemaat. Sama seperti gereja-gereja sekarang kami. Kalau ada jemaat yang kepala batu yang kurang ajar membuat malu, dikasih tahu. Contoh, kami dari gereja, kami datang biasanya ke keluarganya. Kami namanya kunjungan pastori. Kami datang kasih tahu. Oh begini. Nah, oh iya Pak, besok dia buat lagi. Korupsi lagi. Itu kami nggak ngomong punya jemaat yang begitu. Bahaya. Karena dia merupakan benih ular dalam jemaat. Akar kepahitan dalam jemaat itu. Dia adalah berarti utusan iblis. Nggak boleh ada sama anak-anak Tuhan. Kita singkirkan. Paham nggak? Slayer. Kita menyingkirkan atau kita pergi nih? Karena Matius ini kita yang pergi nih. Iya, maksudnya itu ayatnya kita bebaskan kaki. Yesus sampaikan kalau kita masuk, contoh lagi kan di 1 Yohanes 2 itu. 1 ayat 19-20 ya, 1 Yohanes 2 ayat 19-20. 21 kita datang kalau orang datang mengajarkan kita. Bayar. Situ, kau pernah tahu tuh di situ yang bawa nanti kalau kita beritakan firman Tuhan, kalau ada orang yang datang ke rumah kita beritakan ajaran yang lain, kita jangan menerima dia, betul nggak? Sama. Oh itu 1 Yohanes 2:10 itu. Iya, 10. Oh lagi ngarang-ngarang lagi. Yang mana ya? 1 Yohanes berapa itu ya? Yang rumah. Sudah sabar lo. Dia mulai emosi, Papa emosi, cepat emosi. Biar batuk keluar dahak lagi. Biar batuk berdahak, cepat, buru, emosi lagi. Di 1 Yohanes 2 itu antikristus itu salah itu. Bukan ini. Kamu lagi. Nih. Yang nulis dari tamu kan? Ini. Nah, 2 Yohanes, 1 Yohanes. Ya baca. Tahu iya. Sini, baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, maksudnya begitu. Kita mau datang di orang rumah, umpama saya, saya datang di saya punya rumah. Terus saya kalau bicara tentang bicara gini ya, saya diam aja. Habis itu ya udah saya nggak memaksain, saya diam aja. Apabila kalau Slayer juga datang ke rumah saya lebih parah, contoh saksi Ova datang ke rumah saya usir. Nggak boleh simpan rumah saya. Karena dia tidak boleh. Kita masih jawab waalaikum, nggak pakai salam aja. Kalau ini nggak dijawab salam sama sekali ya? Enggak. Kalau sudah menyesatkan kita usir. Kalau menyesatkan kita usir. Ya kalau macam Slayer datang ke sini baik-baik. Tanya baik-baik, ya saya terima dengan baik.
Nah, ini harus jadi pelajaran nih. Kalau Slayer ajak saya baku tinju di ring pakai ring tinju, saya mantan. Kamu tinju sudah. Harusnya pelajaran buat lo jadi tamu tuh sopan santun. Masuk, Ya. jangan Ada pelajarannya, nggak ada pelajarannya, hiburan jadinya. Bom. lagi. Kok mereka sudah masuk di jantung sini? Jangan. Humanitarian. Jadi gini teman-teman ya. Slayer ini meskipun dia ribut-ribut, dia memaki-maki, jangan, biarkan saja. Yang penting jangan di channel saya. Dia memaki-maki, menghina Yesus di tempat lain, biarkan saja dia. Kan kita lupa ya, Roma 12 ayat 19, Ibrani 10 ayat 30 dan 31. Itu Baca kita Matius yang 5 pada Iblis ayat tadi 11 dan dulu. 12. Jangan lupakan Matius 7 ayat 6, Pak. Kepada iblis tadi dulu, itu belum beres kita. Kalau Matius 7 ayat 6 itu, kecuali kita pergi ke tempatnya, kita mengajar dia buang mutiara babi ke dalam mulut babi. Tapi apa kayak ini mulut babi nih, buang mutiara mulut babi toh. Tapi kalau Slayer ini dia berbicara nggak apa-apa. Tapi kalian mau dialog sama dia, Slayer boleh nanti teman-teman saya tanya kamu ya. Tadi kita udah bertanya. Boleh dong. Habis ini Santai ini ya. bentar lagi habis. Ya jangan kau pergi, kau kadang-kadang kau suka datang keluar. Karena aku di remove. Oke. Oh, di remove ngapain lagi kan? Oke, sekarang sudah tahu, saya sudah menjawab. Kau sudah mengerti ya? Kau mengerti tidak Belum. terserah Eden. Oke, kita udah melihat perdebatannya teman-teman ya. Di mana? Itulah karena mereka itu tanpa standarisasi. Misalnya seperti Bang Kores tadi menanyakan dalam 1 Korintus 5 ya. Mereka larinya ke Matius, ya. Larinya ke sini. Sekarang kita kalau ingin mengkritisi, kenapa aku harus ikut narasi kamu? Kenapa 1 Korintus 5 yang aku tanyakan, aku harus pergi ke Matius? Kenapa kalau seandainya aku pengen pergi ke Lukas ataupun ke 2 Petrus, kenapa itu nggak boleh? Itu kalau kita ingin mengkritisi, artinya mereka itu tidak punya standarisasi. Dimana mereka itu sesuai, lu mau lariin ke sini, lu mau lariin ke sana, ya boleh aja. Sesuai apa yang mau lu pahami. Makanya dikatakan oleh Allah, celakalah mereka yang merubah dan menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Artinya apa celaka bagi mereka? Kecelakaan pada diri mereka sendiri. Siapapun yang membaca ayat tambahan ataupun ayat sisipan tersebut, mereka mau nambah, mau ngurang, melebihkan narasi, berpendapat berbeda, hingga kemudian menciptakan denom-denomnya masing-masing. Itu karena apa? Ya karena mereka sendiri. Karena mereka tidak punya standarisasi. Saat Kores menanyakan 1 Korintus 5, dia lariin ke Matius, lariin ke Lukas, lariin ke ini. Kenapa harus lari ke situ? Kalau Kores mau lari ke Ibrani gimana? Kalau Kores mau lari ke Titus gimana? Oh, alasannya tidak punya Roh Kudus. Emang apa yang membuat kamu punya Roh Kudus? Untuk menunjukkan apa? Itulah kitab yang kalau tidak punya rumusan. Kalau Al-Quran enggak, ditanya Al-Baqarah 154, ya udah di 154 kita bahas secara dalil, secara penafsiran, di situ nggak ada lari-lari kemana-mana. Bagaimana mekanisme, bagaimana cara memahami itu. Tapi kalau mereka dilariin ke sini, lariin ke sana, pusing kita dibuatnya, ya kan? Nah, itu dia. Kalau kitab yang punya standarisasi layaknya seperti Al-Quran, itu akan menjelaskan sedetail-detailnya karena itu datang daripada Tuhan. Yang namanya Zalikal Kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan apapun pada Al-Quran. Karena apa? Apapun yang kamu tanya, ayat itu akan dibahas dan ayat itu tidak pernah dirahasiakan. Boleh kita melihat di dalam pengajaran gereja. Ayat-ayat pilihan yang dibacakan, tidak pernah ada yang namanya gereja itu menjelaskan. Kejadian 1 sampai Wahyu. Ayat pertama apa, tafsiran 2, 3, dijelasin semua. Sampai orang paham satu isi Alkitab. Nggak ada ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat Roma, ayat-ayat Korintus. Yang sifatnya baik-baik. Dimana baik itu tanpa harus Alkitab pun kita bisa baik. Tapi tidak pernah dibacakan misalnya 2, 3, 2, 7. Masalah lobang-lobangan misalnya. Masalah jamah-jamah bulu dada, buah dada misalnya. Masalah nyolong keledai dan semua nggak ada. Nggak mau dibahas itu. Kenapa itu nggak dibahas? Harusnya mempertanyakan kalian kekristenan. Kami ingin tahu Alkitab sepenuhnya. Ada nggak privat yang menjelaskan Alkitab? Mulai dari awal sampai akhir. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Harus tahu itu. Ya kan? Biar nggak shock batin begitu ketemu dengan orang muslim menanyakan terkejut dengan ayat-ayat tersebut gitu. Itulah dia teman-teman. Sudah. Itu iblis menyelamatkan rohnya itu kok belum dibahas. Ini Iblis mereka iblis kan bawa dia ke dalam neraka. Tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, Kau diselamatkan gimana? Selamatkan hari Tuhan bagaimana? lagi Pak mau lagi. Kau tidak mengerti. Tadi saya sudah jelaskan kau nggak ngerti. Ya udah. Sekarang giliran penggugat tanya kau dulu. Udah. Sudah. Sekarang giliran penggugat tanya kau dulu. Sudah jawab tadi gimana? Kasihan penonton kentang loh ini.
Yang Loh, sudah Pertanyaan itu, Pak. jawab tadi gimana? Udah, oke. Tanya ke Islam. Ayo diskusi santai. Oke. Iblis menyelamatkan pada hari Tuhan. Ya, silakan pertanyaannya. Oh, coba tanya itu Pak di sharing saya Pak. Oke. Silakan. Coba lu baca dulu tuh. Baca dulu. Nah ini, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka? Ya, tuh ini perbedaannya, my bre. Setan-setan Iya, itu kami itu perbedaannya menggoda, menyesatkan. Kalian itu menyelamatkan. Itu siapa? Siapa yang ngutus? Itu ya kami itu kan Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Al-Baqarah 30 sudah menjelaskan. Allah lu jadi bosnya Tuhan, jadi bosnya setan. Yang menyesatkan kan untuk mengetes itu kan. Al-Ankabut ayat 2 sampai 4. Apa, Tidak kami. beriman dan tidak kami uji sebelumnya kami. kan gitunya. Pak Slayer, Tapi apa nggak arti coba bahwa dicari di kami? Al-Quran, setan-setan itu menyelamatkan, coba dicari. Ada nggak? Apa arti bahwa kami itu? Menyelamatkan mah nggak ada. Nah, Ya, masalahnya ini satu pertanyaan ini nyesatin ini siapa? bedanya. Bosnya siapa? Bosnya siapa? Iya, ya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengutus setan-setan kan. Untuk apa di sini? Menggoda kan? Menyesatkan kan? Berarti Allah lu jadi bosnya setan gitu? Apa gimana? Ya namanya juga Tuhan semesta alam, ya bre. Semua diciptakan. Semua dibosi, itu kan biasa. Iblis, kan kalau di lu kan iblis tidak diciptakan kan? Oh ya, Slayer. Iya, lah itu bedanya. Nyuruh ya? Makanya bedanya tuh di situ, sang penggugat. Di kami setan-setan menyesatkan karena untuk pengujian, di kalian setan itu menyelamatkan pada hari Tuhan. Di mana dibilang Makanya ini yang diselamatin? gue bingung dari tadi Dijawab. sama penggugat. Ya kan kalau di lu kan setannya yang menyesatkan itu diutus sama siapa? Sama Dia Allah kan? itu sama Tuhan. Kalau Berarti iblis kalau lu kan lu nyuruh ya? iblis lu Nyuruh kan setan. sama dari awal sama Tuhan kan? Slayer. Sama-sama maha awal. Satu-satu dong. Siapa nih? Coba sama penggugat coba di Sabar. Ya bener belum? Aduh, apa ini? Ya bener belum? Aduh. Berarti setan yang nyuruh. Apa Allah lu yang nyuruh setan gitu? Iya, nggak ada masalah sang penggugat. Yang penting tidak ada setan menyelamatkan di kami itu. Menyelamatkannya pada hari penghakiman misalnya, atau pada hari kiamat jadi selamat. Enggak. Ini mah namanya kerjasama ini mah. Tadi lu bilang Gitu. yang bukan diselamat. Yang bilang selamat siapa? Ih, Tadi udah diceritain. Parah. Gue bilang tadi soal skriptura. Siapa tahu. Apa yang tertulis itu di mana? Gua aja lu bawa Al-Quran gua iyain kok. Tuhan kami mengutus Bukan masalah setan-setan. itu, masalahnya gua tanya lu Iya, setuju nggak? orang. Setan Kalau lu yang nggak nyuruh. berani bilang Setan iya itu ketika yang nyuruh. iblis menyelamatkan pada hari Tuhan, aneh Ya sendiri. gua tanya, lu jangan lari kemana-mana dulu, bener nggak itu? Iyain dari tadi. Ya udah Gua bener iyain. berarti kan? Ya Betul. berarti bener ya. Berarti Nggak ada masalah apa? di gua. Allah itu penting, bosnya nggak ada setan ya setan-setan. berarti ya? Tidak ada setan-setan menyelamatkan masuk surga itu nggak ada. Ya mana mau najis gua kalau misalnya iblis bikin gua masuk surga, najis. Nah sekarang yang ngutus kan itu Allah lu. Iya, tapi Gimana kan kalau misalnya ujian gua lewati, gua tidak tergoda, aman gua. Berhasil gua dengan ujian yang diberikan Tuhan Allah. Lalu Kan lu ada takdir. Nah lu ada lalu takdir. iblis yakin bikin takdir lu lu benar? amat apa pula? Kan gitu, Bre. Nah lu yakin nggak takdir lu benar tuh? Kamu kenapa masuk ke surga? Karena iblis menyelamatkan saya pada hari Tuhan. Lu mah taunya loncat ke Alkitab lu dari tadi. Enggak, kami telah mengutus setan-setan, gua iyain sama gugat. Udah gua Iya, berarti iyain. kan bener kok. Berarti gua tanya Ya dari bener nggak tadi itu udah gua berarti? benerin. Gua nih orangnya Iya, sekolah kan berarti bosnya. Berarti Apa bosnya yang setan iya? itu Allah lu, betul. Bosnya Berarti setan, bos bos setan itu malaikat, bos makhluk, bos tuyul, bos manusia, bos penjahat itu Allah. Ya, jadi Nggak ada, begitu. nggak ada misalnya. Oh. Udah mah Tuhan lu hidup Udah. pertama, iblis lu juga hidup pertama. Apa ini coba? Udah Udah mah mah Tuhan lu punya- Oke lah kalau gitu. Ya guys ya, Lu juga- inilah dia. Kristen juga Berarti punya Allahnya dia. adalah bosnya iblis. Iya, sekarang. Iya, Setuju berarti ya? Siap. setuju lah. Oke, Lu setuju nggak iblis lu menyelamatkan lu pada hari Tuhan? Lah itu kan udah dijawab kamu belum tadi? Antikristus. Kenapa lu nanya lagi? Ya antikristus Kan lu lu. tadi udah Ini dijawab Pak bedanya. Bom. Kenapa lu nanya Bedanya. lagi? Nah, Iya, itu bedanya. di gua ya nggak? setan-setan diutus untuk menyesatkan. Di lu iblis tercipta, bukan. Iblis ini sudah ada bareng dengan Tuhan dari awal untuk Nah, menyelamatkan. sekarang kan masalahnya iblis diciptakan untuk menyesatkan, tapi yang ngirim malah bos dulu. Ya iyalah. Oh, iya. Ya masa setan Kalau hidup bosnya, sendiri.
Masa setan hidup sendiri? Bayangin setan hidup sendiri. Surat fungsi untuk diuji. Itu dah. Ada nih. Lucu kekristenan itu lucu. Setan diciptakan ya iyalah. Untuk apa? Untuk menggoda. Iya. Setan diciptakan untuk menggoda dan bosnya adalah Tuhan sendiri. Dan daripada iblis hidup sendiri tidak diciptakan sama kayak Tuhan, Bung. Aturan jadi catur tunggal jadinya, bukan tritunggal. Karena iblis tidak diciptakan. Kan gitu. Slayer. Minum air putih dulu, Bang. Gimana apa Minum air lagi? putih dulu. Yuk, santai, kasih hilang musuhmu. Biasa, gue sama-sama peguat aja solo. Oke, kita bahas ayatnya teman-teman. Apalagi ada Maryam 38. Oke, kita bahas ya. Nah, ini. Alam tara ana arsalna syayatin alal kafirin ta'uzzuhum adza. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Ini yang mereka kritisi. Tuhanmu jahat mengutus setan-setan untuk menyesatkan umat. Emang ada kekuatan di bumi ini selain kekuatan Tuhan dan terputus daripada kekuatan Tuhan. Makanya yang aneh daripada kekristenan, mereka katakan Tuhan tidak menciptakan iblis. Tapi kalau kita mau buka, create evil, itu ada. Nah, tapi kita sedang tidak membahas itu bahwa Tuhan mereka juga menciptakan iblis dan kejahatan. Yang jadi masalahnya, mereka menolak ini karena mereka tidak berpikir. Kami telah mengutus setan. Maksudnya apa? Apa yang terjadi di sini misalnya? Ya, kelapa ada di muka bumi ini ya, kelapa ya. Akhirnya airnya kita minum. Itu secara tidak langsung ada indikasi kami mengutus kelapa agar kalian bisa minum dari buahnya. Maksudnya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak akan putus daripada kuasa dan kehendak Allah. Itu nggak akan pernah putus. Sama seperti pernyataan iblis. Ada yang mengatakan ya. Nah, iblis mengatakan ketika Allah mengatakan sujud kau kepada Adam. Nggak mau dia sujud. Karena dia katakan, aku api, dia tanah. Untuk apa aku sujud? Aku lebih tinggi. Kalau begitu engkau tidak menurutiku, oke. Kalau begitu kau sesat, oke. Karena ulahnya sendiri. Akhirnya dia menjawab. Qala fa bima aghwaytani. Dengan apapun aghwaytani yang telah engkau berikan hukuman kepadaku. Artinya apa? Telah engkau menghukum saya tersesat. Artinya apa? Allah mendedikasikan, mengatakan kepada kau sesat, kau salah jalan karena tidak menerima perintahku untuk sujud kepada Adam. Oke Tuhan, aku terima kesesatan itu maksudnya. Dia menerima kesesatan itu. Tapi dia benar. Dia bahkan menantang Tuhan benar-benar akan menghalangi mereka daripada apa? Jalan engkau yang lurus. Dia mau menyesatkan manusia, maka izinkan aku. Kalau seandainya memang engkau telah mengatakan aku tersesat, oke, aku siap menerima. Artinya apa? Gini bro, andaikan aku bilang, ada yang ngomong kita, kamu udah tersesat. Padahal dengan mudahnya, oh ya aku tersesat, kenapa? Ini yang jalan sebenarnya. Oh oke, ya udahlah. Padahal dengan mudahnya iblis tinggal sujud ke Adam, tinggal gini doang. Tapi dia nggak mau, dia mempertahankan egonya hingga kemudian apa? Kalau kamu nggak menuruti perintahku, kamu sesat iblis. Oke, saya terima hukum sesat tersebut, tapi izinkan saya menyesatkan anak Adam. Jadi apa yang jadi masalah? Ketika Allah mengutus iblis. Artinya mengutus iblis, segala apapun yang ada di dunia, ini mewujudkan kuasa. Kuasa, otoritas tertinggi memberikan kekuasaan, memberikan segala sesuatu ada, ijadan, mengadakan, i'daman, mentiadakan, itu urusan Allah. Seperti Allah mengadakan laut, Allah mengadakan banjir, Allah mengadakan air, Allah mengadakan gedung, Allah mengadakan tanah, Allah mengadakan buaya, Allah mengadakan komodo. Menunjukkan apa? Semua itu utusan Allah. Apa utusan Allah? Dengan kuasa Allah semuanya bakal ada. Seperti setan-setan tidak putus kudrah dan iradah Allah kepada mereka. Kehendak dan kuasa Allah tidak putus dari mereka. Jadi saat mereka udah mengklaim dirinya sesat, oke, aku terima ya Allah, maka izinkan aku menyesatkan manusia. Nah, maka dari itu izinkan aku menyesatkan manusia dengan segala upayaku. Ya udah, kalau kamu mau, udah. Karena udah terjadi hal seperti itu, maka diklaimlah Nabi Muhammad sebagai utusan untuk membawa kebenaran, iblis sebagai utusan untuk menyesatkan. Masalahnya ke diri kita. Impact nggak penyesatan tersebut? Kalau impact kepada kebenaran, maka imanlah kepada Nabi Muhammad. Kalau impact kepada penyesatan, maka imanlah kepada iblis. Maka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka adalah orang yang berimpact kepada penyesatan. Paham? Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita telah mendengar perdebatan panjang daripada Kores dan Mbak Bom. Nah, terima kasih banyak yang udah menyimak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.